tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Kalau antara panas dan dingin, itu biasanya tanda-tanda Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita rencanakan itu menjadi rencana Allah. Tapi kadang-kadang yang kita rencanakan tidak bersama dengan rencana Allah. Mudah-mudahan sesuatu yang kita rencanakan ini bersama dengan rencana Allah. Kadang-kadang sesuatu yang sudah diprogram lama itu tidak sama dengan kemauan dan rencana Allah. Tapi ada sesuatu yang sifatnya mendadak dan kesannya tiba-tiba, ujuk-ujuk, justru itu yang bersama dengan kehendak Allah. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini, sebelum kita bertemu dengan 1 Syawal, ini merupakan pertanda semoga seluruh ibadah kita di bulan Ramadan, dan khususnya mulai dari Ramadan yang lalu sampai sekarang, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, para jamaah, sebenarnya Ramadan itu esensinya adalah tazkiyatun nafs, yaitu penyucian diri, pembersihan diri. Itu substansi. Maka orang mensucikan diri itu metodologi menurut Islam melalui satu ruang khusus yang disebut dengan Ramadan. Memang sangat sederhana, seolah-olah hanya berbuka, kemudian sahur, puasa tidak makan, kemudian buka, sholat tarawih, dan ketika ini menjadi rutinitas lebih dari 15 hari, kesan yang kita tangkap imun, ada kekebalan, seolah-olah itu menjadi sebuah kebiasaan. Ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, maka tidak terasa lagi kita sedang berada di bulan puasa. Padahal semakin panjang masa Ramadan, memasuki hari-hari ke-17, 18 sampai hari ke-10, yang secara manusiawi sudah kehilangan perasaan bahwa kita sedang berpuasa karena sudah menjadi kebiasaan. Justru disitulah sebenarnya Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat. Yang paling sulit adalah menenangkan jiwa, merasakan, memahami dan menikmati bahwa hari ini, malam ini, sebenarnya kita akan meninggalkan bulan mulia, Syahrul Quran. Seandainya kita tahu rahasia yang dibuka oleh Allah di bumi ini dan di langit ini, maka insya Allah kita ingin ada perpanjangan waktu untuk Ramadan. Tapi bagi orang yang awam, kita ingin segera mengakhiri bulan Ramadan. Karena apa? Karena Ramadan dianggap ada banyak penghalang untuk melakukan sesuatu yang lebih bebas. Padahal justru Ramadan inilah pintu kita memulai masuk kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu tazkiyatun nafs, jiwa yang bersih. Para jamaah rahmati Allah, jarang kemudian di tempat-tempat lain itu ada kegiatan-kegiatan di malam hari seperti ini. Kita akan melawan ngantuk hari ini, itu pasti, ya kan? Melawan capek hari ini. Tapi bahwa Rasulullah SAW mengajak seluruh keluarganya di akhir bulan Ramadan untuk menyingsingkan lengan baju, artinya
mengajak seluruh keluarganya agar keluarganya bangun di tengah malam, banyak beribadah, banyak sujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga acara ini merupakan bagian dari ikhtiar panjang kita sejak tahun yang lalu sampai sekarang, dan semuanya yang kita upayakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahmati Allah, bahwa kefitrahan manusia itu merupakan satu keharusan yang kemudian kita harus peroleh kembali, karena manusia di muka bumi ini diperintah untuk jadi khalifah dan nantinya akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang sesungguhnya, yaitu surga. Itu melalui sebuah proses panjang itu. Dalam kehidupan inilah sebenarnya kita sedang dihadapkan kepada berbagai macam cobaan. Apakah kita bisa kembali kepada kefitrahan kita, ataukah kita akan keluar dari fitrah kita? Al-Quran menyebutkan fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa la tabdila li khalqillah. Apa fitrahnya kita itu? Fitrah kita yang pertama para jamaah adalah bahwa sebelum manusia diciptakan oleh Allah secara sempurna, bertemunya ruh dengan jasad kita di dalam rahim ibu, maka pertama kali yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ruh itu adalah ikrar, sumpah, sebuah pernyataan agung antara sang makhluk kepada Khaliqnya. Apa itu? Bahwa ruh yang sebelum dimasukkan ke rahim ibu itu ditanya dulu oleh Allah, hai ruh, alastu birabbikum, tidakkah kau tahu bahwa aku ini Allah Tuhan? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Pernyataan ini adalah pernyataan setiap ruh yang menjadi cikal bakal manusia, yang esensinya, substansinya disebut insan, yang kemudian sempurna penciptaannya bersama dengan jasadnya. Oleh karena itu berarti manusia secara fitrah sebagai makhluk spiritual, makhluk yang ada ikatan dengan Tuhannya, makhluk yang pernah melakukan sebuah pernyataan komitmen bahwa dirinya kenal dengan Allah dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jemaah, maka ketika di zaman-zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, sebelum Al-Quran itu turun, ada sebuah peristiwa-peristiwa yang merusak peradaban, merusak mental, merusak kebiasaan perilaku manusia. Maka saya ingin katakan begini, kalau sedekah, kalau kita memberikan harta kita untuk membangun masjid, bisa dilakukan oleh semua orang, mau yang kaya, mau yang miskin bisa, mau yang profesi guru, mau ibu-ibu bisa semua. Kalau kita ingin membantu orang miskin, insya Allah bisa dilakukan oleh banyak orang. Kalau kita ingin memberikan kemuliaan kepada yatim dengan cara menyantuni, insya Allah bisa kita lakukan. Kita bisa mengajak banyak orang, termasuk mengajak ketua pengadilan, Yai Burhan, ketua direktur media,
dan semuanya bisa. Tapi yang paling sulit, dan ini insya Allah pahalanya sangat luar biasa besarnya adalah merubah mindset, sehingga mindset yang dirubah itu mampu merubah peradaban. Bagaimana Rasulullah SAW merubah peradaban dari jahiliyah menjadi Islam? Tidak hanya persoalan sedekah saja, tidak hanya persoalan ritual saja, tapi yang dirubah pertama kali oleh Rasulullah SAW melalui lahirnya Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah mindset orang kala itu, masyarakat kala itu, kaum kala itu, manusia waktu itu berubah mindsetnya dari mindset orang-orang yang faham hedonisme, pragmatisme menjadi faham transendentalisme. Akhirnya fungsi Al-Quran itu adalah wal ya'lam annama huwa ilahu wahid, bahwa Al-Quran itu fungsinya salah satunya memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah, Tuhan yang satu. Ketika kita mampu merubah mindset seseorang, itu insya Allah pahalanya lebih besar daripada hanya sekedar sedekah, infak. Mudah-mudahan kegiatan ini, kebiasaan ini mampu merubah mindset, akhirnya merubah peradaban, merubah kebiasaan, adat istiadat, dan termasuk hal-hal yang selama ini tidak sesuai kalau dipotret menurut Al-Quran, menjadi kembali kepada fitrahnya, yaitu sebagai manusia yang Qur'ani. Ini para jamaah yang rahmati Allah, itu tidak mudah, itu tentu tidak mudah. Maka tuntutan bagi orang yang punya ilmu, tuntutan bagi orang yang sadar tentang beribadah, apalagi ada tokoh-tokoh para cendekiawan. Cendekiawan harus, kalau ingin mendapatkan pahala besar dari Allah, tugas yang paling penting adalah merubah mindset agar peradaban masyarakat kita menjadi peradaban yang Qur'ani, seperti yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Fondasinya adalah tauhid sebagai satu pijakan awal. Ruh itu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia sebelum menjadi khalifah dibekali satu hal yang penting, yaitu ilmu. Kenapa bukan malaikat yang menjadi khalifah, tapi manusia? Karena Allah menyatakan bekal untuk menjadi khalifah adalah satu yang penting, adalah ilmu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Setelah tauhid kita kuat, maka yang kedua bekal yang paling penting adalah ilmu. Dengan tauhid dan ilmu, mudah-mudahan kita mampu merubah keadaan, merubah kebiasaan yang dulu sekiranya tidak cocok dengan agama kita tinggalkan. Kalau itu dirubah oleh para tokoh, oleh para cendekiawan, insya Allah masyarakat ini akan bisa menjadi makmum yang baik. Kalau imamnya menyatakan walad dolin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, makmumnya amin. Makmumnya tinggal amin. Kita menunggu pemimpin-pemimpin kita yang mengimami kita, sehingga kita merubah mindset dan peradaban ini dipimpin oleh kalangan intelektual, dipimpin oleh kalangan cendekiawan, dipimpin oleh kalangan tokoh-tokoh, para kiai, para ulama dan seterusnya. Ini para jamaah rahmati Allah. Ini yang kedua, dengan ilmu. Saya kira itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa berdiri di atas kekuatan tauhid dan berjalan di atas pengetahuan, sehingga kaki dan pengetahuan kita selaras antara ilmu dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandu dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Saya kira itu sebagai pengantar sahur kita pada malam hari ini. Mohon maaf kita tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak Ibu, kita nanti on itu jam 2.10 menit. Dan ketika nanti mulai on, diharapkan makanan kita sedang asik menikmati makan sahur. Karena itu kalau biasanya